direktur kita maju dan perwakilan kita kami Provinsi Banten dengan seluruh jajaran bersama perwakilan dari dinas badan KBPP ya tentunya sekarang coba omongan dulu lebih matang diingat ya Buleleng itu badan KBPP sekarang ini nah tarik staf menunjuk dan beliau ini mungkin pemecah rekor di Buleleng sebagai anggota legislatif dari 3 kabupaten provinsi dan sekarang di pusat, berarti karirnya beliau di politik ini luar biasa, sudah teruji dan terbukti ini luar biasa. Tapi penyebab anak ibu dibilang stunting kemarin apakah karena mungkin ya masalah keluarga gizi ataukah hal-hal yang lain, sehingga ini kita perlu biar tahu bahwa salah satu penyebab stunting ini karena begini belum tentu juga karena apa namanya tidak ada makanan dan sebagainya kurang gizi, tapi mungkin juga gaya hidup karena di kota-kota ya Bu itu banyak gejala stunting. Yang lebih gede itu juga berat badannya kadang-kadang di bawah standar loh. Saya takut dulu kan stunting tanah kan begitu, ternyata kemarin kerja tinggi kadang-kadang begini Bu, ini problem juga ya. Dikasih dibuatin apa yang menjadi saran itu makanan olahan nggak mau makan. Bapak, nama Perbakin Desa Sambangan Nyaman Selatan. Ya. Ini bisa dipakai oleh generasi muda, terutama adik-adik mahasiswa. Maka dari itu mohon nanti tetap adik-adik ini tetap harus proaktif tentang bagaimana nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Ya. Isinya buruk, pendek, IQ-nya kurang kan begitu. Dan nanti kalau stuntingnya banyak itu tentu akan membuat masa depan bangsa ini menjadi suram. Stabilitas negara terganggu. Dan di Indonesia kan cukup tinggi stuntingnya 24%. Satu dari 4 anak itu stunting. Itu ini yang harus ditangani serius oleh pemerintah, sehingga Pak Jokowi ini memprogramkan program prioritas dan itu semua kementerian itu memprogramkan termasuk menganggarkan tidak saja di BKKBN tapi di Kementerian Kesehatan, PUPR, Kementerian Sosial maupun kementerian-kementerian yang lain itu membantu mengatasi stunting. Tapi sekarang kan 70%. Bali semestinya angka stunting itu harus di bawah 1%. Kenapa seperti itu? Bali ini kan daerahnya kepulauan satu pulau. Kemudian makanan itu gampang di sumber ikannya gampang, baik yang ada di laut, sayur-sayurannya gampang. Nah, tentu hal yang dilakukan itu adalah pertama lebih melakukan intensif melakukan sosialisasi tentang gejala stunting dan bahaya stunting itu sendiri. Kemudian melakukan program-program yang telah dilakukan baik dari pusat sampai ke daerah, termasuk juga melakukan pendataan baik yang stunting maupun yang mempunyai gejala stunting. Sehingga itu nanti setelah database-nya jelas, baru nanti dilakukan langkah-langkah yang baik. Dan juga tentu yang terpenting itu bukan saja di pedesaan, karena stunting ini ternyata ditemukan di perkotaan juga. Tentu ini harus ada pendidikan tentang mengasuh anak yang benar, karena selama ini kan mungkin anak-anak itu sekarang ini kan dengan adanya gadget selalu diberikan gadget, kemudian makanan orang tua tidak sempat mengurus anaknya, diserahkan kepada pembantu dan sebagainya. Nah ini yang harus dilakukan dan itu harus dilakukan oleh semua pihak, bukan saja oleh dinas-dinas dari BKKBN, ini harus juga dilakukan oleh dinas terkait. Sebagai contoh, kalau di pusat kan kalau ada infrastrukturnya karena kemiskinan dianggap membuat stunting itu diperbaiki infrastruktur, rumahnya diperbaiki, sanitasinya diperbaiki. Kalau untuk masalah gizi dan sebagainya itu harus dibantu untuk makanan dan sebagainya. Kemudian kalau menyangkut mungkin pengetahuan yang tidak mampu, ini harus diberikan pendampingan terhadap anak-anak baik stunting maupun yang mengalami. Di beberapa desa itu ada di atas 20%. Saya tidak sebut desanya ya, terutama di Kecamatan Selirit. Nah, kemudian kita lihat juga di Sambangan ini kita temukan juga anak yang punya gejala stunting.
Nah, tentu ini kita tidak boleh abai. Nah, berarti ini kan memang ada anak-anak yang stunting itu tidak mengenal daerah itu pariwisata, tidak mengenal daerah maju, daerah miskin. Berarti kan itu siapapun bisa akan mengalami stunting, dan ini tentu harus digarap secara serius, dan tentunya kita sudah sepakat bahwa di Bali ini kita nanti turunkan menjadi di bawah 2% sampai 1% tahun 2024. Iya. Dan Pendataan harus intensif dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian ada pendampingan untuk perbaikan gizi, kemudian ada dokter spesialis, baik spesialis anak, spesialis gizi kan begitu. Nah, kemudian harus dilakukan juga sosialisasi. Nah, itu yang harus intensif dilakukan oleh pemerintah. Pak, Adalah kan nikah di bawah umur, nah, sehingga pernikahan dini, sehingga kalau pernikahan dini itu, sehingga mereka itu kan secara fisik tidak siap hamil, sehingga kadang-kadang kan mereka tidak memeriksakan diri, karena persiapan hamil itu sebenarnya syarat itu awalnya kan harus di screening secara fisik, baik organ tubuh, kemudian HB dan sebagainya, kemudian secara mental juga. Nah, sehingga kalau pernikahan dini itu kan itu besar kemungkinan akan menyebabkan stunting, apalagi mereka tuh karena kawin tidak direncanakan, begitu hamil juga tidak direncanakan, konflik keluarga juga kan begitu, karena umur muda itu pasti secara mental itu berarti akan tidak bagus. Nah, ini juga salah satu, makanya dan laki 25 tahun. Dan Bali itu menjadi provinsi dengan angka stunting yang paling rendah se-Indonesia. Ini karena Bali memang banyak inovasinya, ya. Dan saya kira Bali bisa menjadi contoh untuk provinsi-provinsi lain di Indonesia. Jadi bila provinsi-provinsi lain, yang terutama yang menjadi lokus prioritas, saya kira ingin bisa rendah gitu, bisa pada belajar studi transmed. Apa yang penting bagi Bali untuk menjaga agar tadi Pak Ketut Karyase menyampaikan bahwa beliau berharap di tahun 2024 Bali bisa setidaknya 2% ya, kalau tidak zero tapi setidaknya 2% jadi